Maka lihat ketika orang-orang kafir Quraisy menyodorkan harta, tahta, wanita kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah ini, maka semuanya ditolak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dakwah yang telah Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, maka telah menjadi sebuah pekerjaan utama bagi mereka di dalam kehidupan ini. Nahnu du'at qabla kulli syai', bahwa kita adalah du'at, orang-orang yang menyeru di jalan Allah tabaraka wa ta'ala sebelum memulai segala sesuatunya. Mereka memandang bahwa dakwah adalah pekerjaan yang terhormat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pekerjaan setiap muslim, bukan domain para ustaz, bukan domain para kiai atau domain buya dan sebagainya, tetapi dia menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk merealisasikan seruan yang bernama dakwah ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru di jalan Allah dan yang beramal soleh dan yang mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri. Maka dari sini kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita memahami tentang karakteristik dakwah, tentang khasa'isud dakwah, sifat-sifat khusus yang ada pada dakwah itu sendiri, sehingga kita tidak kaget, sehingga kita tidak salah di dalam membangun sebuah interpretasi terhadap dakwah yang telah dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Maka yang pertama di antaranya bahwa dakwah ini adalah bersifat rabbaniyah, dakwah yang menyeru kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dakwah yang berlandaskan kepada minhajul hayah bagi seorang muslim, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa dakwah ini tidak sembarangan,
bahwa dakwah ini dibangun berdasarkan ilmu, bahwa dakwah ini memiliki hujah yang jelas di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk disampaikan kepada manusia. Maka lihatlah ya ikhwatal iman azakumullah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat di Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Atau juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di Quran surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maka katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yang mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka ikhwatal iman azakumullah, bahwa dakwah ini berjalan bukan dengan kertas kosong, bukan tanpa konsep, bukan tanpa bekal, bukan tanpa dasar, tetapi dia sudah menjadi contoh yang hidup sebagaimana yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ud tabi'in, dan mereka yang istiqomah di dalam urusan dakwah ketika ittiba kepada orang-orang soleh sebelum mereka. Maka di dakwah kemudian tidak boleh ngawur. Dakwah tetap harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian karakteristik yang kedua, dari sini kemudian dikatakan bahwa dakwah itu basiratun islamiyatun, bahwa dakwah ini harus dibangun berdasarkan pandangan Islam, berdasarkan konsepsi Islam. Jadi seluruh gagasan, seluruh pemikiran, seluruh konsepsi harus merujuk kepada Islam yang telah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita sampaikan. Jangan kemudian mewarnai dakwah dengan kalimat-kalimat atau mengambil gagasan pemikiran dari kelompok liberal, dari orang-orang sosialis, dari orang-orang sekuler, dari orang-orang kafir lainnya. Yang itu sekali lagi hanya mengesankan betapa para penggiat dakwah tidak percaya dengan konsep yang telah diturunkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Konsep telah jelas. Islam bagaimana yang didakwahkan Nabi? Lihat bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwah menyeru untuk mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dakwah untuk menghilangkan seluruh anasir kesyirikan, menghancurkan semua bentuk sesembahan, melakukan perlawanan terhadap semua bentuk tawagid, al-andad, al-arbab, dan sebagainya. Ini simbol-simbol kesyirikan sekali lagi yang harus dienyahkan dari muka bumi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memurnikan dakwah tauhid, melepaskan dari seluruh bentuk kesyirikan. Bahwa dakwah ini berorientasi ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memiliki orientasi lain, tidak memiliki kepentingan terhadap secuil dunia pun. Maka lihat ketika orang-orang kafir Quraisy menyodorkan harta, tahta, wanita kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah ini, maka semuanya ditolak. Atau bagaimana orang kafir Quraisy, para pemuka mereka, melakukan moderasi beragama kepada Nabi dengan memberikan tawaran untuk bekerja sama, saling beribadah dengan batasan waktu tertentu bergantian, yang kelihatannya sangat bijak.
Tetapi sekali lagi, ini bukan jalan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa dakwah ini harus berjalan sesuai dengan konsepsi yang dibangun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berdasarkan nafsu kita, bukan berdasarkan pikiran kita, tetapi melepaskan semuanya menuju kepada keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah ikhwatal iman, azzakumullah, ketika seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia membawa lembaran kitab-kitab Taurat, maka kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan kepada Umar, "Afi syakin anta ya Ibnul Khattab? Apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab, wahai Umar bin Khattab? Alam ya'ti biha bayda'a makiyatan? Bukankah aku telah membawa agama yang putih bersih ini?" Lihat, Nabi marah. Sambil kemudian Nabi ucapkan kembali, "Lau kana Musa akhi hayyan." Kalau seandainya saudaraku Musa yang diberikan oleh Allah kitab Taurat, hari ini dia hidup, ma wasi'ahu illa tibai, maka sungguh sekali lagi dia tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti diriku, menjadi seorang muslim. Walaupun dia telah diberikan kepercayaan membawa Taurat, tapi ketika dia hidup di masaku, dia akan tunduk untuk menjadi seorang muslim. Ayo ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini Taurat yang dibawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Apalagi kemudian konsepsi, gagasan, pemikiran dari kelompok liberal, dari kelompok sosialis, dari kelompok orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebatilan, yang menentangkan Islam. Waliyadzubillah. Tidak semestinya sekali lagi seorang dai meracuni fikrah Islam yang ada di kepalanya dengan pemikiran-pemikiran yang dinyatakan sesat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin? Bagi mereka yang menyandarkan hukum, sebaik-baik hukum adalah hukumnya Allah. Tidak semestinya sekali lagi kita meletakkan konsepsi Islam yang demikian agung, yang demikian mulia, yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah katakan bahwa inna dina indallahil Islam. Kemudian kita mengambil konsepsi selain daripada Islam itu sendiri. Ini karakter dakwah. Kemudian yang ketiga, ayol ikhwatal iman azakumullah, bahwa karakter dakwah ini adalah mahaliyatun wa alamiyatun, bahwa karakter dakwah ini bersifat lokal dan global, bahwa dakwah yang harus disampaikan kepada orang-orang sekitar ini, maka ketika telah tersampaikan menjadi kewajiban untuk memperluas area dakwah. Dakwah tidak pernah dipuaskan dengan penguasaan Jazirah Arab, maka Nabi kemudian melebarkan sayap dakwah ke seluruh ruang yang ada di muka bumi ini dengan kekuatan yang beliau miliki dan diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Ini untuk membuktikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan rahmat bagi orang-orang Arab, tetapi rahmat bagi seluruh alam ini. Maka aneh kalau kemudian ada orang yang membatasi Islam ini menjadi Islam Nusantara, Islam Melayu, Islam Eropa, Islam Afrika, Islam Amerika dan sebagainya. Jelas ini berlawanan dengan tabiat dakwah itu sendiri. Tidak dikenal. Islam yang kita contoh adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Islam yang ada pada Majapahit atau Islam yang dibawa Gajah Mada umpamanya. Islam adalah Islam. Jangan kemudian kita petakan, kita pecah menjadi Islam Nusantara dan sebagainya, dan kemudian kita merasa yakin ini Islam yang paling pas di negeri ini. Waliyadzubillah. Ini penghinaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepertinya Allah tidak tahu bagaimana mengatur Indonesia. Lalu kita penduduknya merasa lebih pintar, mengambil hukum konsepsi tersendiri. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwatal iman azakumullah. Sebab Islam yang nanti ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam warna-warni dan sebagainya.
bersifat global, menyeluruh, tidak boleh dibatasi geografis dan sebagainya. Sekali lagi, kita berbicara tentang sebuah konsepsi yang memiliki dasar yang sangat luas, konsepsi yang sangat agung, konsepsi yang tidak menerima konsepsi saingannya, konsepsi kompetitor. Harus dikalahkan. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yakni Islam. Dalam rangka apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Walau karihal kafirun, walaupun itu membuat orang-orang kafir marah. Jadi mari percaya dengan konsepsi yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala bangunkan untuk diri kita, tidak membatasi dengan batasan-batasan jahiliyah yang itu tidak pernah dikenal dalam Islam itu sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma hamna bil Qur'an. Ayyuhal ikhwani fid din, azakumullah. Sekali lagi, di antara karakteristik dakwah berikutnya adalah bagaimana syamilatun ghairu juz'iyyatun, bahwa keseluruhan Islam itu harus kita praktekkan, harus kita terima, bukan juz'iyah, bukan sebagian-sebagian yang kita inginkan, yang kita sukai, sementara Islam bagian lainnya tidak kita sukai, kita pinggirkan, tidak kita anggap itu sebagai bagian dari konsepsi Islam itu sendiri. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Artinya bahwa dakwah Islam ketika dia berbicara tentang sumuliyatul Islam, berbicara tentang keseluruhan Islam, Islam yang kafah, pasti ada setan yang akan menghalanginya. Islam akan berhadapan dengan para pendukung setan-setan itu. Dalam rangka apa? Untuk merusak nilai Islam itu sendiri dan merusak para umatnya agar mereka tidak menjadi seorang muslim atau mukmin yang kafah di dalam beragama. Dan itu tabiat. Dakwah itu mesti akan berhadapan dengan para musuh. Sebagaimana Nabi SAW ketika dia berdakwah di Mekah, betapa gelombang permusuhan yang dipelopori oleh para pemuka-pemuka Quraisy menjadi kelompok pertama yang menjadi penghalang dakwah. Bahkan pamannya sendiri Abu Jahal ketika diseru sekeluarga dikumpulkan oleh Nabi, didakwahi dengan nilai Islam itu sendiri, Abu Jahal kemudian mensorkat, memotong perkataan Nabi sambil mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celaka kamu ya Muhammad selama-lamanya. Alihada jama'tana, katanya. Apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan? Apakah hanya untuk ini kami diminta untuk mendengarkan ceramahmu? Lihat, dihina Nabi di hadapan keluarga besar, dan Allah memberikan pembelaan. Tidak mau Allah utusannya dihinakan dengan kalimat tabban laka sya'iral yaum, celaka kamu ya Muhammad selama-lamanya. Allah balik ucapan laknat itu dengan menurunkan Quran surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah Abu Lahab dan kedua tangannya, dan seterusnya. Sekali lagi, jangan kaget kalau dakwah menemukan musuh-musuh yang menghalanginya. Karena demikianlah tabiat Islam itu, bahwa barisan al-haq akan berbenturan seterusnya sampai hari kiamat dengan barisan kebatilan. Barisan al-haq ketika yaumil akhir akan dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi.
berhadapan dengan pendukung kebatilan yang dipimpin oleh Dajjal, dan mereka akan dikalahkan biidznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, karena ini janji Allah tabaraka wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti akan menang. Ini janji Allah dan tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini bahwa kebatilan akan bisa mengalahkan kebenaran selamanya, maka sungguh dia telah seuzon kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah menjanjikan kemenangan itu pasti ada pada barisan pendukung kebenaran, dan kebatilan akan menyesal mereka seumur hidup dunia akhirat karena mereka berada pada satu barisan yang salah, berseberangan dengan kebenaran itu sendiri. Demikian ikhwatal iman azakumullah apa yang bisa kami sampaikan pada khutbah Jumat hari ini. Dan terakhir, marilah kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanuna al mujahidin wa murabitina fi sabilillah wa alif baina qulubahum waj'alna minhum. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya sari'al hisab wa ya hazimul ahzab, ihzimu a'da'aka wa a'da'ad-din, ihzimu yahuda wan nasara wal musyrikin wa saddid samlahum wa mazzik kalimatahum wa farid jam'ahum wa zalzil qulubahum wa dammirhum wa aghlibhum alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliyaak. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.